pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saudara-saudara sekalian, kita memasuki minggu kedua hari Pentakosta. Oleh sebab itu, tema kita masih di seputar tentang pekerjaan Roh Kudus. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan sesuatu. Ingat saudara sekalian, nafas itu pinjaman. Oleh karena itu, jaga hidupmu, jangan membuatnya masa pakainya menjadi pendek. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah berikan nafas-Mu bagi nyawa-Mu dengan kami. Oleh karena itu kami berdoa supaya semua jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini tidak menyia-nyiakan hidupnya, sehingga kemudian bisa menjadi lebih pendek masa pakai nyawanya. Tuhan Yesus, buat kami sadar dan mau bertobat daripada makan sesuatu, minum sesuatu yang dapat merusakkan tubuh fisik kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca perjanjian lama, Kitab Kejadian, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan membaca ayat 7 saja. Kejadian 2 ayat 1 sampai 7, saya akan baca ayat 7 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Saudara sekalian, saudara tahu bedanya antara patung tanah liat dengan keramik?
kami sekeluarga dari pihak ibu saya, kami punya tempayan keramik yang besar, yang mungkin sudah ratusan tahun umurnya, dan pernah ditawar orang, itu 150 juta satu. Dulu kami punya 8, dan waktu saya pulang ke sana tahun 2017, tinggal sisa 5, yang 3 tidak tahu kemana. Ya, mungkin mereka sudah jual atau apa. Ya, saya tidak menuduh orang. Saya hanya memastikan pulang ke sana karena keluarga kami keluarga yang paling tinggi dari keluarga kami di sana. Maka saya memastikan apakah semua barang-barang peninggalan itu masih ada. Saudara pemirsa, kenapa ditawar sampai 150 juta? Oleh karena katanya menurut gosip, inilah jangan percaya gosip saudara sekalian. Di bawahnya, di dasar itu tempayan itu ada emas 1 kilo. Ya tentu saja 150 juta dengan sekitar antara 1 M itu bedanya jauh sekali saudara sekalian. Untung untuk mereka. Tapi sayang dong keramik tua itu kemudian dipecahkan. Tapi sudah tahu gerabah kan, kalau sudah pernah tinggal di Jawa sudah tahu gerabah itu hanya dibakar begitu saja menjadi periuk nasi, menjadi tempat simpan air dan lain-lain. Jadi nilainya jauh berbeda. Sedangkan itu antara gerabah dan keramik. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan membuat patung tanah liat, debu tanah. Kemudian ya nilainya apalah. Kalau kita membayangkan kami di Batam misalnya membangun di pinggir-pinggir, di daerah pinggir itu perlu ditimbun. Ya mungkin timbun 1 meter supaya tidak kena air pasang. Ya kami juga punya rumah seperti itu di Batam. Jadi saya bisa bayangkan 1 truk tanah itu saudara, untuk timbun itu harganya paling berapa ratus ribu. Kemudian apa? Tuhan bertindak, dia berbagi nyawa dengan Adam. Dia hembuskan ke hidungnya, hidung Adam itu, nafasnya. Dan kemudian Adam itu kemudian manusia itu bangun menjadi manusia yang seperti saya dan saudara sekalian. Ya, ulang-ulang saya sampaikan, nilai tubuh manusia bila itu semua bisa didonasikan, nilainya sama dengan 90 miliar rupiah. Tadi 1 truk tanah itu ya juga beberapa ratus ribu harganya. 1 truk tanah bisa untuk membuat berapa banyak patung tanah liat itu. Tapi nilainya berbeda. Oleh karena itu saudara-saudara, saya sampaikan hari ini, hiduplah oleh Roh Kudus saudara sekalian. Hidup oleh Roh Kudus. Jangan lagi mau hidup dengan keinginan daging. Nanti sebentar saudara silakan baca dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Engkau sudah dibayar, sudah lunas. Itu sebabnya tubuhmu itu rumah Roh Kudus. Saya sudah mulai tadi dengan kata-kata, jangan makan sesuatu, jangan minum sesuatu yang membuat masa pakai tubuh fisik kita itu cepat habis. Lebih cepat dari perencanaan Sang Pencipta semula. Bisa terjadi? Oh bisa saudara sekalian. Ya, ada orang yang mati oleh karena dia kecanduan. Ya, udah overdosis. Itu bisa terjadi. Begitu juga dengan minuman keras misalnya. Yang minuman keras, yang keras itu saudara sekalian, ada istilah di tempat kami, orang tidak mau minum kalau itu tidak bisa disulut dengan api, korek api, menyala dia, itu baru enak diminum. Dan itu saudara sekalian membunuh kita karena itu kena ke jantung kita, karena terlalu keras. Saudara sekalian, kalau sudah biasa minum minuman keras yang ringan, yang hanya bikin pusing sedikit, oh sudah tidak, itu tidak laku.
Nah, lama kelamaan sudah makin keras dan kemudian usia jantungmu kemudian menjadi lebih pendek. Begitu juga dengan menghisap-hisap itu. Ya. Sudah tahu bahwa itu merusakkan paru-paru. Tapi iklan yang udah bolong ini lehernya pun tidak mampu karena sudah kecanduan. Hari ini saya menyampaikan pesan kepada saudara sekalian. Peliharalah nyawamu, Roh Kudus dalam dirimu, sehingga masa pakai hidupmu menjadi kesaksian bagi nama Yesus lebih panjang daripada biasanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Jaga hidup kami Tuhan Yesus, lindungi hidup kami dengan darah Yesus, supaya kami tidak makan, tidak minum sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat masa pakai hidup kami menjadi lebih pendek. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.